Saya Aditya Pratama dari kelas 11 semester 1. Saya akan kultum tentang nuzulul Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat kesehatan, sehingga pada kesempatan yang penuh berkah ini kita dapat berkumpul untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, pada bulan Ramadan terdapat sebuah peristiwa besar yang sangat penting dalam sejarah Islam, yaitu nuzulul Quran, yaitu peristiwa turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW sebagai wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril. Peristiwa ini menjadi tanda dimulainya risalah kenabian Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa petunjuk bagi seluruh umat manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allati unzila fihil Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang benar dan yang batil. Ayat ini menjelaskan bahwa Al-Quran merupakan petunjuk hidup bagi manusia yang membimbing manusia menuju jalan yang benar. Hadirin yang dimuliakan Allah, Al-Quran pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hiro, ketika beliau sedang bertafakur dan memikirkan keadaan masyarakat pada masa itu yang penuh dengan kemaksiatan dan penyembahan berhala. Kemudian malaikat Jibril datang dan menyampaikan wahyu pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan perantaraan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Ayat pertama yang turun adalah perintah membaca, yang menunjukkan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Hadirin yang dirahmati Allah, Al-Quran tidak diturunkan sekaligus, tetapi diturunkan secara bertahap selama kurang lebih 23 tahun. Tujuannya agar umat Islam dapat memahami dan mengamalkan ajaran Al-Quran secara perlahan. Al-Quran memiliki banyak fungsi dalam kehidupan manusia, di antaranya satu, Al-Quran sebagai petunjuk hidup. Al-Quran memberikan pedoman tentang bagaimana manusia harus hidup, baik dalam ibadah kepada Allah maupun dalam hubungan dengan sesama manusia. Dua, Al-Quran sebagai pembeda antara yang benar dan salah. Al-Quran disebut juga Al-Furqan, yaitu pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Tiga, Al-Quran sebagai obat bagi hati. Al-Quran dapat menenangkan hati manusia yang sedang gelisah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Ila bidzikrillahi tatma'innul qulub. Artinya, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Hadirin yang dimuliakan Allah, Rasulullah SAW juga menjelaskan keutamaan orang yang mempelajari Al-Quran dalam sebuah hadis. Rasulullah
Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahwa orang yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, sebagai umat Islam, khususnya sebagai generasi muda, kita harus menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Namun kenyataannya saat ini banyak orang yang lebih sering membaca media sosial daripada membaca Al-Quran. Melalui peringatan nuzulul Quran, kita diingatkan kembali untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, bukan hanya dibaca saat Ramadan saja, tetapi juga diamalkan sepanjang kehidupan kita. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mencintai Al-Quran, membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Akhirul kalam, marilah kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai ahlul Quran, yaitu orang-orang yang dekat dengan Al-Quran dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.